Halo semuanya. Kenalin, namaku Cici. Tadi pagi di sekolah, temen-temenku banyak yang bahas tentang Fibonacci. tapi aku bingung. Kira-kira ada yang mau bantuin jelasin ke aku gak ya? Fibonacci merupakan suatu barisan bilangan yang berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Tapi kalian punya gak sih contoh pseudocode buat Fibonacci-nya? Punyalah, bahkan kami juga bakal jelasin tentang Fibonacci prima juga loh. Pada modul main, kami mendeklarasi sebuah variabel integer n yang nantinya akan menjadi wadah dari input user. Lalu kita akan memanggil modul Fibonacci yang disertai dengan mengirimkan value dari integer n. Di dalam modul Fibonacci, kami juga mendeklarasi integer Fibo1, Fibo2 dan Fibolas. Fibo1 kami beri nilai 0, sedangkan Fibo2 diberi nilai 1. Hal ini dilakukan karena dua deret pertama dari bilangan Fibonacci merupakan angka 0 dan 1. Kemudian kami melakukan looping di mana jika variabel x yang bermula dari 1 bernilai kurang dari sama dengan nilai dari integer input user, looping akan dilakukan. Nilai x akan ditambahkan dengan 1 setiap proses looping selesai. Jika nilai x kurang dari sama dengan 2, maka nilai Fibolas bernilai x min 1. Selainnya, nilai Fibolas akan ditetapkan dari penambahan nilai Fibo1 plus Fibo2, sedangkan nilai Fibo1 akan digantikan oleh nilai Fibo2 dan nilai Fibo2 akan digantikan dengan nilai Fibolas. Kemudian pada modul main kami akan mendisplay hasil dari modul Fibonacci, memunculkan tulisan dan memanggil modul Fibonacci prima yang disertai dengan mengirimkan value dari integer n. Di dalam modul Fibonacci prima, kami juga mendeklarasi integer Fibo1, Fibo2 dan Fibolas. Fibo1 kami beri nilai 0, sedangkan Fibo2 diberi nilai 1. Kemudian kami melakukan looping di mana jika variabel x yang bermula dari 1 bernilai kurang dari sama dengan nilai dari integer input user, looping akan dilakukan. Nilai x akan ditambahkan dengan 1 setiap proses looping selesai. Jika nilai x kurang dari sama dengan 2, nilai maka Fibolas akan diganti dengan nilai x kurang 1. Jika tidak, maka Fibolas akan diset dengan Fibo1 plus Fibo2, nilai Fibo1 akan digantikan dengan nilai Fibo2, dan nilai Fibo2 akan diganti dengan nilai Fibolas. Lalu kami memanggil function prima yang disertai dengan mengirimkan value dari Fibolas. Di dalam function prima, nilai yang dikirimkan dari value Fibolas diibaratkan dengan variabel i. Jika nilai i kurang dari sama dengan 2 dan nilai i sama dengan 2, maka akan mengembalikan nilai true, jika tidak akan mengembalikan nilai false. Jika i tidak lebih kecil sama dengan 2, maka akan dilakukan looping. Kita mendeklarasi variabel x adalah 2, dan looping akan terjadi selama nilai x kurang dari sama dengan i min 1, di mana akan dilakukan penambahan 1 terhadap x pada setiap terjadinya looping. Jika nilai dari i modulus x adalah 0, maka akan mengembalikan nilai false. Jika tidak, akan ada pengecekan lebih lanjut. Jika nilai x sama dengan i min 1, maka akan mengembalikan nilai true. Kembali ke modul Fibonacci prima, akan ada pengecekan jika function prima bernilai true, akan mendisplay angka-angka n base p, prima n base p. Ini merupakan flowchart alur dari program Fibonacci. Dalam program ini, terbagi menjadi 4 flowchart yaitu flowchart main, Fibonacci, prima, dan Fibonacci prima. Yang pertama flowchart modul main yang dimana dalam modul ini ada variabel number Fibonacci yang bernilai 10. Kemudian variabel ini akan diparsing ke modul Fibonacci dan Fibonacci prima. Selanjutnya ada flowchart modul Fibonacci. Dalam modul ini, akan menerima parameter number Fibonacci yang telah diparsing kemudian akan melooping sebanyak number Fibonacci tadi. Untuk angka Fibonacci pertama dan kedua merupakan nilai awal yang sudah ditetapkan bernilai 0 dan 1 dan untuk angka Fibonacci selanjutnya akan menjumlahkan dua angka Fibonacci sebelumnya. Nah, yang di looping itu
angka Fibonacci ketiga hingga angka number Fibonacci tadi yang bernilai 10. Ketiga, flowchart function prima. Dalam function ini akan menerima parameter Fibonacci dari modul Fibonacci. Di function ini akan mengecek setiap Fibonacci yang diterima apakah angka Fibonacci tersebut prima atau bukan. Jika angka Fibonacci tersebut prima, maka akan mengembalikan nilai boolean true. Function ini dipanggil pada modul Fibonacci prima. Terakhir ada flowchart modul Fibonacci prima. Di modul ini memiliki algoritma yang sama dengan modul Fibonacci, hanya saja modul ini hanya akan menampilkan angka Fibonacci sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh function prima. Simpelnya, saat function prima menerima parameter 5, maka function tersebut akan mengembalikan nilai TRU dan akan ditampilkan. Kemudian jika menerima parameter 8, maka akan mengembalikan nilai false dan tidak akan ditampilkan.